560, 730 misalkan. Kan aneh ya kita mau memberikan orang seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah Anda sedang, ketika Anda mampu memberikan sesuai dengan itu, bahkan dilebihkan, bisa jadi itu adalah kebutuhan dia. Oke. Cuman kan kita kadang-kadang otak nggak mengamini gitu kan. Kebanyakan ngasih segitu gitu kan. Iya. Yakinlah sahabat, ketika Anda sudah mampu sampai pada kesadaran itu gitu kan, berikan, oh dia butuhnya sekian. Oh itu mungkin SPP yang dia belum bayar anaknya, nggak bisa ikut ujian. Mungkin itu biaya yang dibutuhkan isinya untuk bersalin. Dan ketika Anda mampu memberikan sesuai yang rasa yang Anda dapat tadi, disitulah sebenarnya Anda sedang berada dalam dimensi Tuhan. Yang pertama adalah mungkin salurannya belum tepat. Misalkan Anda ingin mencapai wellness gitu kan, tapi yang Anda pikirkan hutang-hutang terus, ya gimana mau sejahtera kayak gitu kan, dipikirin hutang gitu kan. Jadi nggak akan bertemu tuh, yang akan ketemu adalah hutang-hutang terus gitu kan. Nah, yang kedua adalah ketika Anda menciptakan sesuatu yang Anda inginkan, maka habis itu lepaskan. Artinya apa? Tidak lagi melekat dengan keinginan-keinginan itu. Mau kejadian apa enggak, udah nggak penting lagi gitu. Yes, Anda perlu lakukan adalah tadi, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan hari ini. Apapun itu, sesuai dengan peran Anda. Dan di situ adalah ukurannya adalah Anda jangan mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah selalu terkait dengan uang, selalu terkait dengan popularitas, kemudian status, otoritas yang tinggi. No, kesuksesan itu tidak itu gitu loh. Tapi bagaimana ketika Anda mampu berkontribusi sebesar-besarnya di semesta ini. Yang ujungnya Anda akan di situ ada kebaikan hati, di situ ada cinta, di situ ada pelayanan, di situ ada pengabdian, bukan keserakahan, bukan berusaha menumpuk kayak gitu kan. Dan ujungnya adalah Anda bahagia dan damai dengan diri Anda sendiri. Karena itu kan sebenarnya tujuan orang. Anda saya tanya sahabat, punya uang ber-MM tapi nggak damai, nggak bahagia di hati, buat apa? Tapi ketika kita damai, bahagia di hati, itu adalah harta terbesar, harta karun terbesar dalam diri kita. Seperti itu gitu. Dan itu yang kita cari dengan kita melakukan yang terbaik, habis itu lepaskan. Dan di ujungnya adalah ketika Anda belum mencapai seperti yang Anda inginkan, bisa jadi itu adalah sebenarnya adalah kunci keberkahan. Proses perjalanannya belum selesai. Itu aja gitu. Jadi disinilah kita menikmati nih proses itu. Bayangin misalkan tiba-tiba mendadak kaya gitu. Yang tadinya naik sepeda terus toto punya duit sekian banyak kayak gitu kan. Apakah itu sesuatu yang akan menghantarkan Anda untuk pulang kembali ke Tuhan dengan damai dan sukacita? Ingat, kita pulang untuk apa sih? Kita melakukan perjalanan itu untuk apa sih? Ujungnya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dan itu merupakan suatu proses yang tidak main-main loh sahabat. Yang kita kembalikan pada Allah adalah jiwa kita. Jiwa yang harus bersih. Kalau itu tidak tercapai pada saat kita nafas itu kembali pada sang pemiliknya, maka yang ada adalah Anda akan bisa menjalani kehidupan nanti yang entah seperti apa. Bahkan mungkin Anda bisa masuk ke kehidupan yang lebih rendah dan tidak bernama, berwujud. Jadi bukan main-main loh hidup ini sayang. Nah, Bu Sinta, caranya ngelatih supaya kemudian kita nggak terlalu melekat sama uang itu konkretnya gimana ya? Karena ada beberapa temenku gitu, ketika dia dapat uang gitu ya, dapat rezeki dari arah yang nggak diduga-duga datangnya gitu ya, pokoknya yang tidak misalnya bukan gaji bulanan atau apa gitu, ini tiba-tiba aja gitu, dilalah gitu ya kalau orang Jawa itu,
Itu tuh langsung sibuk dia untuk bagi-bagi ke yang membutuhkan gitu, satu gitu. Terus kemudian ada beberapa kali aku juga sama sih, jadi aku minta nomor rekeningnya dong, dikasih nomor rekening yayasan kanker anak misalnya kayak gitu gitu. Itu apakah kemudian relate supaya kemudian kita belajar untuk nggak terlalu melekat sama Yes. Bahkan misalkan ketika Anda bertemu dengan orang yang menurut Anda membutuhkan, jangan pakai pikiran Anda untuk memberikan seberapa gitu kan. Oh, saya mau ngasih 50.000 misalkan 5.000 gitu kan. Tapi diamlah, rasakan orang ini butuh berapa. Kadang-kadang angkanya tuh nggak jelas. 560, 730 misalkan. Kan aneh ya kita mau memberikan orang seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah Anda sedang, ketika Anda mampu memberikan sesuai dengan itu, bahkan dilebihkan, bisa jadi itu adalah kebutuhan dia. Oke. Cuman kan kita kadang-kadang otak nggak mengamini gitu kan. Kebanyakan ngasih segitu gitu kan. Iya. Yakinlah sahabat, ketika Anda sudah mampu sampai pada kesadaran itu gitu kan, berikan, oh dia butuhnya sekian. Oh, itu mungkin SPP yang dia belum bayar anaknya, nggak bisa ikut ujian. Mungkin itu biaya yang dibutuhkan isinya untuk bersalin. Dan ketika Anda mampu memberikan sesuai yang rasa yang Anda dapat tadi, disitulah sebenarnya Anda sedang berada dalam dimensi Tuhan. Kalau berada dalam dimensi Tuhan, di dalam Alkitab jelas ya, saya orang Islam ya, tapi saya suka kadang-kadang orang, Bu Sinta tuh agamanya apa sih gitu kan. Buat saya tetap itu adalah firman Tuhan ya. Seperti itu yang indah gitu loh. Seperti saya baca buku dan di situ dikatakan, ketika engkau segambar dan serupa dengan dia, engkau menguasai ikan-ikan di lautan, di samudra, burung-burung di angkasa, binatang ternak melata di bumi. Keren banget kan? Mau nggak sedimensi dengan dia? Mana ada Tuhan yang baperan, mana ada Tuhan yang pelit gitu. Menyamakan frekuensi di dimensi ketuhanan. Segambar dan serupa dengan dia. Ada teman di TikTok yang tanya soal bagaimana sih Bu Sinta cara menemukan jawaban di dalam diri gitu ya. Ini penting sih untuk kemudian diberikan pemahaman gitu ya. Even itu berbagai macam masalah lah ya. Entah itu sakit, entah itu kesulitan ekonomi gitu kan, problem relationship dan seterusnya gitu. Gimana Bu Sinta? Ketika kita mau ngambil keputusan itu kan kadang mau curhat sama siapa, nggak bisa. Itu gimana? Hal yang perlu Anda tundukkan adalah diri Anda sendiri. Mana ya buku pesan cinta itu ya, sayang? Nah, ketika kita bicara holistik, kita kan bicara tentang mind, body, soul, spiritual. Nih, siapa yang belum punya buku ini, saya sarankan untuk membeli. Ini buku benar-benar menginspiring banyak Jangan yang bajakan ya. Ya, jangan yang bajakan ya. Di medsos tuh banyak banget, energinya pasti beda. Kayak gitu. Cari di Bu Dewi di situ ada tuh nanti di bio gitu kan. Nah, ini adalah buku yang benar-benar kita bicara tentang holistik, tubuh, mental, jiwa, dan roh Tuhan. Ketika Anda menggunakan pikiran-pikiran Anda, terbatas nggak? Pasti terbatas. Ibarat saya analogikan botol ini ya sahabat. Ini adalah tubuh Anda, wadahnya, botolnya. Ketika Anda tertutup seperti ini, maka sumber daya yang bisa Anda gunakan hanyalah sebatas botol ini. Kalau ibarat botol ini pun saya isi air comberan hitam, saya taruh di sungai, mau 10 tahun selama dia aman ya, nggak kena batu, nggak kena apa, apakah hitamnya akan berubah menjadi bening? Kan tidak kan. Tapi ketika Anda membuka tutupnya, artinya membuka ruang kesadaran Anda, maka air yang di dalam Anda taruh begini di sungai, dalam semenit dia akan menjadi bening kembali. Dan apa yang di dalam sini, botol ini, ruang kosong di sini, udara di sini sama di luar ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibedakan. Artinya apa? Anda sesuatu yang sangat tidak terbatas. Nah, jadi hal yang pertama Anda tundukkan untuk bisa mendengar suara Tuhan,
mendapat jawaban yang benar-benar itu dari Tuhan, bukan dari Anda loh ya, bukan dari pikiran Anda. Hal yang pertama harus Anda tundukkan adalah pikiran-pikiran Anda sendiri. Lewat cara? Satu, meditasi. Sederhana. Belajar untuk berjarak dengan pikiran-pikiran itu. Oke. Belajar untuk menyaksikan pikiran-pikiran itu sendiri. Namanya menyaksikan berarti kan ada dua orang kan, yang disaksikan dan yang menyaksikan. Ketika kita terbiasa untuk berjarak dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita sendiri, maka kita akan tahu, oh ini kerja pikiran saya. Dan itu bisa salah, bisa benar, sangat-sangat terbatas. Baik. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kesadaran Tuhan, pasti tidak akan ada kesalahan. Oke. Nah, Bu Sinta, sebelum kita akhiri gitu ya, karena kameramen saya udah nggak bisa melek matanya gitu kan ya, kasihan gitu ya. Kira-kira Bu Sinta, apa sih yang bisa didapetin teman-teman dengan membaca buku Pesan Cinta Tuhan yang udah terjual ribuan buku gitu ya? Dan mungkin barangkali teman-teman yang belum dapat buku ini itu bisa di-spill gitu, isi garis besarnya gitu. Intinya adalah pesan cinta Tuhan melalui sakitmu. Jadi selama ini banyak orang menderita karena sakitnya, karena sakit-sakit Anda, dan mutar-mutar ke dari satu dokter ke dokter lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, bahkan kalau bernama cancer bolak-balik dioperasi, udah diangkat pun besok ada lagi karena apa? Pesan cintanya belum ditangkap, sahabat. Jadi kalau mau berubah, sebenarnya pesan cinta apa sih maksudnya, Bu? Pesan cinta bahwa Tuhan tuh sebenarnya sayang sama Anda. Dia hanya ingin kau pulang kembali kepada Dia. Dan itu caranya adalah dengan memahami pesan cinta dan Anda berubah. Dan aplikasi langsung dari buku ini itu ada di Camp Kesembuhan Holistik, sahabat. Kita tiap bulan ada di Ciater, Lembang. Itu setiap bulan, kalau yang bulan kemarin tuh 6 hari. Yang besok itu bulan Oktober ini ada 3 hari. Nanti ada yang November itu 6 hari, Desember ada 6 hari. Itu alhamdulillahnya banyak terkonfirmasi pasien-pasien yang cancer, gagal ginjal, jantung, yang diabetes bertahun-tahun, masalah-masalah yang autoimun yang dokter sudah angkat tangan kayak gitu kan, itu menemukan kesembuhannya di ini. Walaupun saya tidak pernah mengklaim bahwa orang ikut camp pasti sembuh gitu, enggak ya. Sembuhan itu milik Allah ya, ranah kita ranah ikhtiar, ranah upaya, sahabat. Itu yang terjadi di camp kami kayak gitu loh, sahabat. Dan kemarin saya baru baca jurnal terbaru gitu, ion negatif, sahabat. Di situ saya baca datanya itu di 100.000 sampai 500.000 ion negatif itu ada di sekeliling kita. Itu mampu membuat tubuh itu mengeluarkan potensi terbaik dirinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu hadir di tempat kami, Camp Kesembuhan Holistik. Karena apa? 100.000 sampai 500.000 itu hadir di mana? Di air terjun, di air yang mengalir, sungai. Itu tinggi banget kandungannya. Belum lagi tempatnya yang tinggi, udaranya yang bersih, tanaman banyak kayak gitu, tanaman yang tinggi banyak, itu tuh ada semua di camp kami di Ciater, sahabat. Dan itu saya benar-benar bahagia banget gitu ya, sahabat, karena itu hadir benar-benar hadiah dari semesta untuk kita semua. Gitu, sahabat. Ini kayak ini Ion Shield ini saya pakai 24 jam hanya 6 miliar ya, 6.000 per detik gitu. Jadi menghadirkan hutan di dekat. Ini cuman membantu aja karena lagi di Jakarta. Gitu. Jadi gitu ya, Bu? lagi di Jakarta gitu, polusi banyak, virus banyak gitu. Jadi kalau udah mulai nggak enak tenggorokan atau ini tuh cukup ini akan keluar gitu kan, terus disedot kayak gitu, itu memberikan efek kayak kita menghadirkan hutan buatan di sekeliling kita, melindungi kita, makanya Ion Shield gitu. Nanti Mas Indra saya kasih, tenang aja. Teman-teman kalau mau beli bisa itu? bisa gitu, ya. Gitu loh. Ini cuman edisi khusus, jangan minta yang ini ya. Ini kemarin baru pulang dari Guangzhou. Kalau yang lain bulat biasa. Teman-teman yang gitu. mau beli atau yang mau dapetin produk itu silakan kontak Mbak Dewi aja, atau
Yang mau beli buku juga silahkan ya, nanti kontak admin aja seperti biasanya. Dan yang mau konsultasi dengan Bu Sinta nanti juga bisa difasilitasi, bisa dijembatani, termasuk yang mau ikut camp. Oke, Bu Sinta, closing statement di kesempatan malam hari ini yang udah nyempetin waktu di sela-sela Iya nih kayak ronda. aktivitasnya gitu ya. Tapi Mas Enda lihat saya ada ngantuk atau Oh apa? enggak sih, enggak. Mas Enda udah meremelek. Enggak tega sama sebelahku ini, Bu. Jadi itu sahabat gitu loh. Apa namanya? Saya kadang sampai rasanya tidak pernah capek gitu. Padahal kemarin baru datang dari Guangzhou tuh jam 1 malam, pagi udah aktivitas tadi tuh sampai hari ini tuh sampai malam ini nggak berhenti gitu kan. Tapi sahabat lihat saya masih seger kan kayak gitu. Apa namanya, masih baterainya tuh masih full. Kenapa kayak gitu? Karena apa padahal makannya jelek juga gitu, masih jajan gitu. Masih makan ini gitu kan sahabat, tapi hal yang perlu kita pertahankan dari diri kita adalah kebahagiaan terus-menerus 24 jam. Kenapa Anda belum berbahagia hari ini ketika Tuhan hadir dalam diri Anda? Kenapa? Karena kita sedang terputus dengan diri kita. Kenapa kita sedang terputus? Karena kita belum mencintai dan menerima diri kita apa adanya. Makanya tema besok camp yang bulan Oktober ini adalah saya sama Pak Wisnu. Oh iya. Oktober ini saya sama Pak Wisnu ngajak beliau gitu, itu coach yang juga keren banget, self love awareness sahabat. Itu besok di bulan Oktober, tanggal berapa ya sayang ya? Lupa saya. Nanti bisa dilihat, bisa ikut tanya Bu Dewi gitu. Di situ kita belajar untuk mengenal Allah itu dengan jalan cinta. Mencintai diri kita sendiri. Di situ kita akan menemukan Tuhan. Sip. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak kepada Bu Sinta yang telah meluangkan waktu hadir kembali di Ngaji Roso. Ya, sekali lagi silakan beli bukunya Bu Sinta, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu, karena udah banyak sekali teman-teman yang beli, khususnya dari Ngaji Roso. Dan tadi yang minta di-spill harganya 160.000 teman-teman ya. Oke. Thank you Bu Sinta atas waktunya ya. Oke, makasih. Salam sayang, salam cinta, sahabat-sahabat semua.